dari seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala, seorang wanita. Dia bertanya, "Wahai Ustadz, setelah saya mengikuti manhaj salaf, artinya mengikuti tuntunan Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan apa yang dipahami oleh para salafus soleh, para pendahulu kita yang soleh, dan setelah saya mengenakan cadar, saya dikucilkan oleh keluarga suami. Nah, bagaimana cara untuk menjaga silaturahmi dengan keluarga tersebut?" Kami mengatakan bahwa dalam kehidupan kita ini penuh dengan ujian. Tidak ada orang yang hidup di dunia ini yang terbebas dari ujian dan cobaan. Nah, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan ini. Nah, salah satu ujian ketika seorang akan melakukan satu ketaatan, satu hal yang baik, itu mendapat tantangan. Dan tantangan itu justru banyaknya dari keluarga. Datangnya dari keluarga. Salah satu contoh yang disebutkan dalam pertanyaan ini, seorang wanita ingin berbusana muslim yang sempurna, tetapi kemudian mendapat tantangan dari keluarga suaminya. Nah, ini adalah tantangan, ini adalah ujian. Orang-orang yang lebih mulia dari Anda yang bertanya ini telah diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para nabi, para rasul, para sahabat, ujian-ujian mereka jauh lebih besar dari apa yang Anda jumpai, yang Anda dapati. Maka hadapi ujian itu dengan tabah, dengan sabar, dan kembalikan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zaman sekarang ini, kalau ada wanita yang keluar dan membuka auratnya, membuka rambutnya, bahkan rambutnya dimode, rambutnya dibikin warna bermacam-macam, ya, ibarat warna pelangi, memakai celana yang pendek, ketat, itu tidak dipermasalahkan. Bahkan mungkin dibanggakan, ini pola hidup modern. Na'udzubillahi min dzalik. Sebaliknya, justru orang-orang yang ingin berbuat baik, wanita-wanita yang ingin melaksanakan tuntunan Rasulullah SAW dan berbusana yang baik, berbusana yang sopan, berbusana yang dapat melindungi mereka dari gangguan manusia, ini yang malah dijadikan pembicaraan atau dilecehkan atau diperolok-olokkan. Jadi memang kita hidup di satu era yang mana pada era tersebut manusia telah berubah pola fikir mereka. Yang baik menjadi buruk, yang buruk menjadi baik. Inilah realita. Maka kita harus hadapi semuanya ini. Termasuk Anda yang bertanya, hadapi dengan sabar dan tabah. Anda tetap silaturahmi, walaupun dikucilkan, Anda tetap datang, ya. Insya Allah suatu saat, bagaimanapun perbuatan mereka, sikap mereka yang menolak Anda, insya Allah, Allah akan membuka hati mereka. Dan Anda pun berdoa pada Allah Ta'ala, semoga mereka diberikan hidayah, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anda dilarang datang ke rumah mereka, ya Anda usah datanglah. Tetapi Anda tetap bersikap baik, tetap berakhlak mulia, tetap menyampaikan salam kepada mereka melalui suami Anda. Melalui suami Anda. Jadi hadapi kehidupan ini, tantangan yang Anda hadapi ini dengan tabah dan pasrah, serta serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna ma'al usri yusran. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setiap
ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Kemudian pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, jika seseorang itu dosanya lebih banyak dari amal kebaikannya, maka mana yang lebih utama didahulukan? Apakah banyak memohon ampun kepada Allah atau memujinya? Apabila seorang merasa dirinya bahwa perbuatan dosanya lebih banyak dari amal kebaikannya, maka langkah pertama yang dilakukannya adalah dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arti bertobat itu berhenti dari perbuatannya, dari perbuatan jelek yang dilakukannya. Kemudian menyesali perbuatan tersebut. Waktu yang telah berlalu, yang tidak dimanfaatkan untuk kebaikan, tetapi justru untuk perbuatan-perbuatan yang jelek dan buruk, perbuatan dosa dan maksiat, harus dia tuh menyesali hal tersebut. Jadi tobat, berhenti dari perbuatan dosa, menyesali perbuatan tersebut, kemudian bertekad untuk tidak kembali kepada perbuatan dosa itu. Kemudian perbaikilah perbuatan-perbuatan jelek itu dengan Anda memperbanyak amal-amal kebaikan, memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah, memperbanyak memuji Allah, memperbanyak amal-amal soleh yang lainnya seperti sholat, memperbanyak sedekah, karena Nabi SAW bersabda, as-sadaqatu tudfi'u al-khuti'ah kama yudfi'ul ma'un nar, bahwa memberikan sedekah itu akan memadamkan dosa seseorang sebagaimana air memadamkan api. Ini suatu perumpamaan yang luar biasa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini menunjukkan keutamaan bersedekah dan memperbanyak sedekah, terutama bagi orang yang banyak yang merasa bahwa dia mempunyai dosa yang banyak. Maka perbanyaklah sedekah, meningkatkan ibadah, termasuk sholat di malam hari, sholat tahajud, kemudian memohon ampun kepada Allah dan istighfar. Ini termasuk amalan-amalan kebaikan yang dengannya insyaAllah ta'ala akan menghapus dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh seseorang. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian pertanyaan berikutnya, dari saudara, dari Abdul di Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua saya sudah meninggal sejak 3 tahun yang lalu. Tetapi setiap tahun saya membagi-bagikan beras. Apakah itu boleh atau tidak? Tentunya maksudnya dengan niat bahwa pahalanya diberikan kepada orang tuanya. Kami mengatakan bahwa hal ini dibolehkan. Hanya saja ada satu hal yang Anda perlu meluruskan, yaitu setiap tahun. Jadi tidak mesti setiap tahun. Kapan Anda mempunyai peluang rizki, Allah berikan kelapangan rizki, kemudian Anda ingin keluarkan beras atau ini sedekah beras kepada fuqara dan masakin, pada orang miskin, dengan niat, mudah-mudahan dengan niat untuk orang tua Anda, maka ini termasuk amalan yang dibolehkan. Hanya saja tidak perlu menunggu setiap tahun, apalagi ditepat-tepatkan dengan hari wafatnya.
Ya, ini tidak ada contohnya. Ya, tidak ada dasarnya. Tidak usah ditepatkan dengan hari wafatnya baru keluarkan sedekah. Kalau bukan hari wafatnya tidak dikeluarkan beras itu. Jangan. Jadi kapan Anda punya peluang, punya kelonggaran atau keluasan rizki, Anda ingin berniat untuk memberikan beras, keluarkanlah. Jadi tidak mesti atau tidak boleh Anda itu harus tepatkan dengan tanggal kematiannya. Tidak. Orang yang sudah meninggal selesai. Kita tinggal berbuat baik. Dan Anda termasuk anak yang soleh, insyaallah ta'ala, yang berbuat baik untuk orang tua Anda, baik setelah, baik sebelum, ketika dia sebelum meninggal, dan juga setelah dia wafat. Dan jangan lupa, selain Anda memberikan beras untuk para fuqara dan masakin dengan niat pahalanya kepada orang tua Anda, jangan lupa Anda pun mendoakan orang tua Anda ketika sholat, ketika setelah sholat, minta pada Allah Ta'ala semoga Allah memberikan ampunan kepadanya, menempatkan mereka di tempat yang layak di surga Allah SWT, kemudian memelihara mereka dari azab api, dari azab kubur dan azab api neraka. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan berikutnya, apakah dalam hadis yang keempat ini, yakni hadis tentang bahwa membaca subhanallah adalah sedekah, membaca alhamdulillah sedekah, membaca Allahu Akbar sedekah, membaca la ilaha illallah pun sedekah. Nah, apakah dalam hadis tersebut bisa dipakai sebagai dalil untuk membaca tahlil sebanyak-banyaknya dan merupakan keutamaan? Nah, ini kami katakan apabila yang dimaksud dengan tahlil di sini adalah membaca la ilaha illallah tanpa dikaitkan dengan waktu tertentu, tanpa dikaitkan dengan hari tertentu, maka kami menjawab iya, bahwa seorang memperbanyak kalimat la ilaha illallah kapanpun dia ada kesempatan, dia selalu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tanpa menunggu hari tertentu atau tanpa menunggu kalau ada yang meninggal. Kalau tidak meninggal ya tidak membaca. Nah, ini tentunya merupakan dalil, atau hadis ini ia sebagai dalil kita dianjurkan untuk memperbanyak mengucapkan la ilaha illallah. Kita dianjurkan memperbanyak la ilaha illallah, membaca la ilaha illallah tanpa harus menentukan hari atau waktu, atau kalau ada kesempatan-kesempatan tertentu baru kita membaca. Kalau tidak ya tidak. Ya, ini tentunya tidak demikian. Tetapi memperbanyak mengucapkan la ilaha illallah secara mutlak, ini ya, hadis ini termasuk dalil yang menganjurkan kita untuk memperbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan berikutnya, Ustadz mohon dijelaskan, membaca kalimat thayyibah di masjid dan memakai corong sehingga mengganggu jamaah masjid lain, apakah ini dinamakan sedekah? Apakah ini mendapatkan pahala? Nah, ini perlu kami jelaskan. Wallahu ta'ala a'lam, bahwa Islam adalah agama yang memperhatikan kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Islam adalah agama yang mengajarkan kepada kita untuk menghargai orang lain, untuk menghormati orang lain. Ada fenomena, dan ini banyak terjadi pada sebagian kaum muslimin di masyarakat kaum muslimin, bahwa mereka ketika berzikir atau bersolawat atau yang lainnya, ini terkadang memang dengan menggunakan suara yang keras dan cukup mengganggu kaum muslimin lainnya yang sedang sholat atau yang sedang berzikir, atau mungkin ada orang yang sedang sakit dan dia memerlukan ketenangan,
Nah, ini memang cukup terganggu dan adanya hal-hal tersebut. Nah, kami menghimbau tentunya kita kepada kaum muslimin, ya, siapapun yang melakukan hal tersebut, alangkah baiknya kalau kita ini tetap menjaga lingkungan kita, menjaga kepentingan orang lain, karena tidak semua masyarakat yang hidup bersama kita, tidak semua mereka dari kalangan kaum muslimin. Ada juga dari golongan mereka bukan muslim. Dan terkadang mereka merasa terganggu ketika mereka ingin istirahat dan mereka mendengarkan suara-suara yang keras yang mengganggu ketenangan mereka. Akhirnya mereka timbul rasa tidak senang kepada Islam. Maksud Islam seperti ini, Islam ini mengganggu orang lain. Maka alangkah baiknya kalau kita mencukupkan, yaitu ketika kita berzikir, ketika kita mengeraskan suara hanya pada saat azan. Karena memang ketika azan kita dianjurkan untuk mengeraskan suara, dan semakin jauh suara azan itu didengar, semakin utama, semakin baik bagi manusia, bagi kaum muslimin untuk mengajak kaum muslimin mengerjakan ibadah sholat. Adapun hal-hal yang memang tidak perlu dikeraskan, maka alangkah baiknya untuk menjaga dan menghormati orang lain, kita cukupkan di dalam masjid. Jadi suaranya dimasukkan hanya dalam masjid. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan berikutnya. Dari Ummu Latif, Mojokerto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saat saya sakit diare dan opname, saya sholat dan tayamum karena ketika itu diinfus. Dan sholat saya jamak dan qasar. Apa itu salah? Jawabannya adalah sebagai berikut. Apabila Anda seorang musafir, Anda boleh mengqasar sholat. yakni yang 4 rakaat menjadi 2. Tetapi jika Anda bukan seorang musafir, maka Anda tidak boleh mengqasarkan sholat. Karena mengqasarkan sholat ini hanya untuk musafir. Adapun kalau menjamak, maka sebagian ulama membolehkan orang yang sakit untuk menjamak sholatnya. Artinya sholat zuhur dan asar digabung menjadi satu. Sholat maghrib dan isya digabung menjadi dikerjakan pada satu waktu, bukan digabung menjadi satu. Artinya dikerjakan pada waktu yang pada salah satu waktu sholat tersebut. Kalau Anda ini orang yang sakit dan Anda berobat di tempat lain, misalnya Anda sakit berobat di Jakarta, maka Anda boleh menjamak dan mengqasar sholatnya. Karena di samping Anda, karena Anda seorang musafir, sedang berobat dan musafir. Sekarang orang yang sakit dan dia sakit di negerinya, di kampung halamannya, di rumah sakit kotanya, dan dia tidak musafir, maka tidak boleh dia mengqasar, sholatnya. Adapun menjamak sholatnya, ini sebagian ulama membolehkan seorang menjamak sholatnya karena memang dalam keadaan yang sulit. Kalau dia sholat setiap waktu itu sulit, maka boleh dijamak. Tetapi kalau mengqasarkan, jika dia bukan musafir, maka tidak dibolehkan. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan berikutnya dari saudari Muyassarah, yassarallahu amroha. Semoga Allah memudahkan urusannya. Karena namanya Muyassarah artinya dimudahkan. Jadi semoga dimudahkan urusannya. Dari saudari Muyassarah di Lamongan.
Ustadz, apakah ada tuntunan dari Rasulullah SAW berdoa selesai sholat fardu dengan mengangkat tangan? Kami mengatakan dalam masalah ini sebetulnya telah dibahas oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad pada juz yang pertama ketika membahas tentang sholat. Beliau menyebutkan apabila seorang setelah dia sholat 5 waktu, ya sholat yang wajib, kemudian dia berzikir sesuai dengan tuntunan Nabi Sallam, Allahumma tassalam, meminta salam, dan seterusnya, dan membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar masing-masing 33 kali, kemudian membaca ayatul kursi, dan tuntunan wirid setelah sholat. Kemudian dia berdoa kepada Allah Ta'ala dan mengangkat kedua tangannya, atau dia berdoa kepada Allah Ta'ala, maka ini tidak mengapa, kata beliau. Bahkan doa yang dikabulkan, di antara waktu-waktu yang dikabulkan adalah sesudah sholat 5 waktu. Maka silahkan seorang selama dia tidak, selama dia berzikir, setelah dia berzikir, kemudian dia berdoa untuk kepentingan pribadinya, dan dia lebih tahu tentang kebutuhannya, tentang permasalahannya, tentang problematika kehidupannya, maka kami melihat wallahu a'lam, seorang boleh secara sendirian, dia setelah sholat, dia membaca doa, setelah sholat, kemudian wirid atau zikir, kemudian dia berdoa, dia mengangkat tangan, ini tidak mengapa, wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, bagaimana cara kita untuk menjaga hati agar tetap ikhlas, tetap bersih, jauh dari prasangka? Jawabannya banyak telah dijelaskan pada kesempatan-kesempatan yang lalu tentang kiat-kiat untuk kita tetap ikhlas dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, agar kita tetap bersih hati dari berprasangka yang buruk kepada orang lain. Tentunya seorang agar dia tetap ikhlas pada Allah Ta'ala, hendaknya dia selalu memfokuskan dan meyakini dalam dirinya bahwa setiap amal perbuatannya yang tidak ikhlas akan tertolak. Kalau dia meyakini demikian dan selalu ada perasaan itu dalam dirinya, maka insya Allah orang tersebut akan berusaha untuk ikhlas dalam beramal. Karena dia yakin bahwa amal yang tidak diikhlaskan akan tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, akan tertolak. Nah, kalau kita selalu ini menjadi perhatian kita, yang selalu ada dalam benak kita, bahwa apabila aku melakukan suatu amal tidak ikhlas pada Allah akan tertolak, maka tentunya seorang akan berusaha untuk ikhlas dalam beramal. Kemudian seorang juga agar dia selalu ikhlas, dia mengingat ancaman orang-orang yang tidak ikhlas, orang-orang yang berbuat syirik, orang-orang yang berbuat riya. Mereka mendapat ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan neraka. Maka dengan demikian insya Allah seorang akan berupaya untuk ikhlas dalam beramal. Kemudian bagaimana kiat kita untuk bersih hati kita, jauh dari prasangka? Yaitu hendaknya kita menyibukkan diri kita dengan memperbaiki kekurangan yang ada pada diri kita. Seorang kalau dia selalu menyibukkan dirinya dengan memperhatikan kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya, kemudian dia memperbaiki, berusaha untuk lebih baik, maka insya Allah dia tidak akan sibuk dengan urusan orang lain. Maka dari itu disebutkan dalam sebuah ungkapan, sebagian ada yang mengatakan ini hadis, tapi wallahu ta'ala a'lam, saya tidak tahu tentang kesahihan hadis ini atau ungkapan ini, tapi ungkapan ini benar, yaitu tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah orang yang selalu memperhatikan cacat dirinya daripada memperhatikan cacatnya orang lain. Jadi orang selalu memperhatikan dirinya, kekurangan-kekurangannya, cacatnya, aibnya, kemudian dia perbaiki. Ini lebih baik daripada
dia disibukkan dengan cacatnya orang lain, dan keburukan orang lain, dan aibnya orang lain. Karena orang kalau selalu mengurusi orang lain, dia lupa pada dirinya. Kalau dia selalu prasangka pada orang lain, dia lalai dari mengingat dirinya. Padahal diri kita ini perlu penuh dan prasangka. Kita tidak tahu tentang amal kita apakah diterima oleh Allah atau tidak. Wallahu a'lam. Maka alangkah baiknya kalau kita memperbaiki amal kita, supaya dia menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah baiknya kalau kita memperbaiki keluarga kita sendiri, istri kita, anak-anak kita, daripada mengurusi orang lain. Maka ada tugas yang lebih besar yang dipikulkan kepada kita, yang dengannya sebetulnya kita tidak punya waktu dan kesempatan untuk prasangka pada orang lain, untuk mencela orang lain, untuk mengurusi orang lain. Nah, ini mudah-mudahan dengan demikian seorang akan terhindar dari prasangka yang buruk atau menyibukkan dirinya dan mengurusi orang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Kita dianjurkan mengurusi orang lain apabila itu bermanfaat, seperti mendamaikan dua orang yang berselisih. Ini fadilah yang besar. Atau kita mengurusi para fuqara masakin, yakni berusaha untuk mereka, untuk mendapatkan kebutuhan mereka, ini dapat pahala yang besar. Atau mengurusi anak yatim, ini fadilahnya besar. Tetapi harus mengurusi cacatnya orang, aibnya orang, kekurangannya orang, ini tentunya justru akan merugikan kita sendiri. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana caranya agar mudah menghafal Quran dan hadis? Di antara kiat untuk mudah menghafal Quran dan hadis, kita bicara satu persatu. Tentunya seorang harus mempunyai niat. Niat ini paling penting. Niat untuk menghafal Quran dan hadis. Kita bicara Quran dulu lah. Harus mempunyai niat. Niat adalah tekad bulat. Kalau orang tidak mempunyai niat yang benar, tidak mempunyai tekad yang tinggi, yang bulat untuk menghafal Quran, maka sulit dia akan menghafal. Tetapi kalau dia mempunyai tekad, maka tentunya insya Allah dia mempunyai usaha. Tapi kalau tidak punya keinginan, ya tidak akan ada usaha. Nah, jika seorang punya keinginan yang baik, tekad yang bulat untuk menghafal Al-Quranul Karim, maka wujudkan dalam amal perbuatan, yaitu dengan membagi waktu. Menghafal Quran itu ada waktunya. Mencari waktu yang terbaik untuk menghafal. Di antaranya misalnya di pagi hari, setelah sholat subuh, duduk di masjid sambil hafal. Dan cara menghafal itu jangan tergesa-gesa, ingin 1 tahun, 2 tahun langsung hafal. Itu karena itu gampang. Kalau sekedar hafal, ada orang bisa menghafal Quran dalam waktu 3 bulan. Tapi sekedar hafal. Namun tertancapnya hafalan itu masalah lain. Nah, yang lebih penting adalah tentunya seorang menghafal dan hafalan itu mantap dalam dirinya, mantap dalam hatinya. Ini yang utama. Kalau sekedar menghafal, seorang bisa melewati menghafal Quran dalam 3 bulan, dalam 6 bulan bisa. Tetapi pengulangannya, murojaahnya itu tidak gampang. Ini memerlukan waktu yang cukup panjang, memerlukan konsentrasi. Maka dari itu orang-orang yang menghafal Quran, alangkah baiknya bagi mereka yang belum menikah, belum banyak urusannya, di saat dia nyantri di pondok, di saat dia belajar di sekolah, ada waktu peluang untuk menghafal, hafalkanlah. Adapun kalau sudah menikah, sudah banyak urusannya, ini sulit untuk menghafal. Oleh karena itu,
memang ilmu dan hafalan yang diawali sejak kecil ini jauh lebih mantap, jauh lebih tertanam dan tertancap dalam diri seorang daripada ilmu atau hafalan setelah dia dewasa. Setelah dewasa. Apabila seorang ingin menghafal Quran, pertama dia harus punya niat yang benar, ikhlas karena Allah, bukan untuk mencari duit, bukan untuk dipanggil orang, tidak, dan semata-mata karena Allah. Kemudian mengatur waktu yang baik, mencari waktu dan membagi waktu yang tepat untuk menghafal dan untuk mengulangi hafalannya. Karena tidak sekedar menghafal, tidak sekedar menambah hafalannya, tetapi harus mempunyai waktu untuk mengulangi hafalan yang sudah pernah dihafal. Makanya di sini seorang harus pandai membagi waktu. Kemudian mencari teman untuk mendengar hafalan. Kalau dia tidak mempunyai guru hafalan, ya cari teman yang baik, teman dekat, ya, untuk mendengarkan hafalannya. Maka insya Allah ini akan mempermudah dia untuk menghafal. Kemudian minta kepada Allah Ta'ala, berdoa pada Allah Ta'ala agar Allah memberikan kekuatan, memberikan kemampuan untuk menghafal Al-Quranul Karim dan untuk menjaga hafalan tersebut. Kita minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, segala sesuatu kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diantara kiat-kiat wallahu ta'ala a'lam. Kemudian juga adapun sistemnya, ya tergantung. Ada orang yang membagi satu halaman menjadi 2 bagian. Dia menghafal bagian pertama sampai matang, kemudian pindah ke bagian yang kedua. Ada pula yang membagi satu halaman Quran itu menjadi 3 bagian. Kemudian dia hafal bagian pertama. Setelah hafal bagian pertama, pindah ke bagian kedua. Setelah hafal bagian kedua, pindah bagian ketiga. Setelah hafal ini 3 bagian ini, dia mengulangi dari bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga. Itu diulangi hafalannya. Setelah matang betul, baru pindah ke halaman berikutnya. Ini diantara cara-cara untuk menghafal Al-Quranul Karim. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah dosa seorang istri dia malas dan tidak bersedekah kepada suaminya karena suami seorang mu'allaf dan tidak mau menjalankan ibadah apapun dalam Islam? Ya, orang seperti ini semestinya dia ini diingatkan dan dibawa kepada orang yang bisa mengingatkannya. Karena orang suami yang tidak mau melaksanakan ibadah sama sekali, tidak mau sholat, tidak mau berpuasa, dan tidak mau amal-amal ibadah yang lainnya, ini berarti sangat berbahaya bagi rumah tangga seseorang. Apalagi orang mu'allaf, yang mungkin dia ketika masuk Islam hanya sekedar untuk mendapatkan wanita tersebut, tapi tidak mempunyai niat yang benar. Ini pun merupakan tanggung jawab bersama, tanggung jawab wali dari wanita itu, tanggung jawab istri juga demikian. Apabila terus-terusan seperti ini, sang mu'allaf ini yang masuk Islam tidak mau sholat, tidak mau melakukan ibadah sama sekali, maka sang istri berhak untuk meminta dicerai. Karena tidak ada gunanya seorang wanita kawin dengan seorang laki-laki yang tidak pernah sholat, yang tidak mau tahu tentang agama ini, yang tidak mau mengerjakan amal-amal kebaikan. Tidak ada manfaatnya. Ya. Jadi hendaknya dia, kalau memang sudah diingatkan, sudah dinasihati, ternyata toh tetap seperti itu, maka saya
menganjurkan kepada sang istri untuk meminta dia diceraikan oleh suaminya. Karena ini sangat berbahaya dampaknya bagi anak dan dirinya. Tidak mustahil nanti suaminya murtad kembali. Setelah murtad, ditarik anak-anaknya kepada agama yang lain, kepada keyakinan yang lain. Naudzubillah min dzalik. Tapi selama dia bisa diingatkan, bisa didekati dengan baik, dinasihati dengan baik, maka selama ada usaha, silakan diusahakan. Tetapi kalau memang sudah tidak mempunyai jalan lain kecuali perceraian, maka itulah yang lebih utama. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, kata-kata apa saja dari seorang suami yang dapat menjatuhkan talak? Dalam masalah talak ada dua macam kata talak atau menceraikan. Ada talak yang bersifat sharih dan ada talak yang bersifat ta'rid. Apa sih yang dimaksud dengan talak yang bersifat sharih? Talak yang sharih yaitu talak yang diucapkan dengan jelas, dengan terang. Seorang suami mengatakan pada istrinya, kamu saya cerai, kamu saya talak. Ya, maka ini jelas jatuh talak. Entah satu atau dua atau tiga. Kalau dia baru pertama kali ucapkan, ya jatuh talak satu. Jadi jatuh talak dengan talak yang sharih dan ucapan yang jelas. Kamu saya talak, kamu saya cerai. Ini artinya talak yang jelas. Kemudian ada talak yang kedua, yaitu yang bersifat sindiran. Ini tergantung niat orang yang mengucapkannya. Misalnya, seorang suami mengatakan pada istrinya, sudahlah, kamu pulang saja ke rumah orang tuamu. Atau kamu saya bawa ke rumah orang tuamu. Ini tidak jelas. Maka kata para ulama, tergantung niat. Tergantung niat orang yang mengucapkannya. Apabila sang suami ketika dia mengucapkan pada istrinya, kamu pulang saja ke rumah orang tuamu, dalam hatinya dia berniat untuk menceraikan istrinya, maka ini jatuh talak. Tetapi apabila dia tidak berniat demikian, mungkin niatnya dengan istrinya ini kembali ke rumah orang tuanya, orang tua yang akan bisa menasihatinya, bisa membinanya, bisa mengingatkannya, lalu dia menjadi baik kembali, kemudian dia kembali ke rumahnya, ke rumah suaminya, maka ini tidak jatuh talak. Kalau niatnya demikian. Tetapi kalau dia berniat ketika mengucapkan, kamu pulang saja ke rumah orang tuamu, dalam hatinya dia niat bahwa kamu saya ceraikan, dalam hatinya, maka ini jatuh talak. Tapi kalau dia tidak niat demikian, maka tidak jatuh talak. Tidak jatuh talak. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian ada beberapa pertanyaan lain, dan insya Allah semua akan dijawab, diberi jawaban semampu kita, semampu kami dalam menjawabnya. Sini ada pertanyaan. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah di Madura. Ustadz, bagaimana contoh sholat malamnya Rasulullah SAW? Apa sholat tahajud saja atau sholat tahajud diakhiri dengan sholat witir? Sebab saya kalau sholat malam atau sholat tahajud 2 atau 4 rakaat diakhiri dengan sholat witir 1 rakaat.
Bagaimana Ustadz, apa betul sholat yang saya lakukan? Jawabannya betul. Jadi sholat yang Anda lakukan ini benar. Adapun tentang sholatnya Nabi SAW, bagaimana sholatnya beliau? Ya, sholatnya beliau sebetulnya variasi, tetapi selalu beliau tutup dengan sholat witir. Selalu beliau tutup dengan sholat witir. Kata Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi alaihissalam kalau sholat malam itu terkadang beliau sholat malam, ada dalam satu riwayat 4-4-3. Kadang beliau sholat malam 2 sampai 11 rakaat yang ditutup dengan 1 rakaat witir. Dan Nabi alaihissalam kalau sholat malam, beliau itu sholat dengan paling sedikit beliau sholat 7 rakaat. Paling sedikit sholat 7 rakaat. Dan sholat yang paling afdal kalau sholat malam itu adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ini yang paling utama. Kemudian ditutup dengan witir. Boleh dengan 3 rakaat dan boleh witir itu dengan 1 rakaat. Dan ini telah saya bahas dalam kitab atau risalah kitab saya yang sederhana yang berjudul Fadilah Sholat Malam. Ya, Bapak bisa datang ke Suara Al-Iman. InsyaAllah saya bisa hadiahkan kepada Bapak atau kepada yang bertanya ini. Karena ini hamba Allah, entah wanita atau laki-laki, wallahu ta'ala a'lam. Jika Anda memerlukan buku tersebut, InsyaAllah datang ke Suara Al-Iman, InsyaAllah bisa diberikan. Ini tentang tata cara sholat malam, telah dijelaskan dalam kitab tersebut, Fadilah Sholat Malam, secara panjang lebar dan lebih jelas. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, apa ada tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam puasa Senin dan Kamis? Dan apa ada dalilnya? Ada dalilnya bahwa Nabi SAW beliau itu puasa Senin dan Kamis. Pernah beliau ditanya, wahai Rasulullah, mengapa Anda berpuasa hari Senin? Maka dijawab oleh beliau, aku berpuasa hari Senin karena itu hari kelahiranku. Karena itu hari aku dilahirkan. Kemudian ditanya, kenapa Anda berpuasa hari Kamis? Kata beliau SAW, karena pada hari Kamis itu, pada setiap hari Kamis, amal seorang hamba itu diangkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditunjukkan. Dan Allah Maha mengetahui. Bukan berarti Allah tidak tahu. Allah Maha mengetahui. Tapi itulah hikmah Allah. Itulah ketentuan Allah. Setiap hari Kamis, amal seorang hamba itu diangkat, dinaikkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Nabi SAW, aku ingin ketika amalku diangkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku sedang dalam keadaan berpuasa. Jadi ini dalilnya. Puasa sunnah Senin dan Kamis. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian pertanyaan berikutnya, dan ini terakhir, setelah ini kita tutup. Adapun yang lainnya insyaallah pada kesempatan yang akan datang. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana hukumnya membakar kemenyan tiap malam Jumat? Apa ada tuntunan dari Rasulullah SAW? Perlu diketahui bahwa kemenyan, gaharu, dan yang lainnya ini adalah harum-haruman. Ya, jadi bahan yang dengannya itu akan terasa udara ini lebih sedap, lebih segar. Kita menghirup sesuatu yang harum dan yang wangi. Ini inti dari kenapa banyak manusia, bahkan di kalangan ulama, ya, termasuk Rasulullah SAW, senang kepada wangi-wangian. Ini hanya untuk mendapatkan keharuman. Demikian pula para malaikat, mereka senang kepada hal-hal yang harum. Maka dianjurkan, ya, ini kita membakar harum-haruman itu, entah kemenyan, entah itu gaharu, ya, atau yang lainnya. Yaitu untuk memberikan keharuman, baik di ruangan kita, di rumah kita. Jadi kalau ada kemudian
konotasi yang lain, ada kemudian hal-hal yang lain, kami tidak mengetahui dari ajaran Islam demikian. Intinya bahwa wangi-wangian itu adalah sesuatu yang disenangi, baik oleh manusia maupun oleh para malaikat. Maka seorang dianjurkan, tidak mesti harus hari Jumat atau harus malam Jumat, tidak. Tapi sewaktu-waktu silahkan kita membakar kemenyan, ya, kemudian atau gaharu, ini untuk menjadikan ruangan tempat kita duduk, ruangan tempat kita tinggal itu menjadi ruangan yang harum dan disenangi oleh para malaikat. Ya, tetapi yang harus diingat bahwa para malaikat tidak memasuki rumah yang di dalamnya ada pajangan gambar-gambar bernyawa. Malaikat rahmat tidak masuk, termasuk Jibril. Ketika beliau datang kepada Nabi SAW, beliau melihat ada seekor anjing dalam rumah, maka Jibril tidak masuk. Kemudian pernah Rasulullah SAW melihat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menggantungkan tirai atau tabir pintu atau dinding yang di sana ada gambar bernyawa, gambar binatang bernyawa, gambar sesuatu yang bernyawa. Maka Nabi SAW kemudian menurunkan tabir itu, dan beliau mengatakan bahwa malaikat tidak masuk dalam rumah yang di sana ada pajangan makhluk bernyawa. Oleh karena itu, agar kalau kita menghendaki rumah kita dimasuki oleh malaikat-malaikat rahmat, maka gantilah gambar-gambar bernyawa dengan gambar-gambar pemandangan. Dalam arti kita menyingkirkan gambar-gambar bernyawa. Kita ganti, kalau memang kita ingin tembok kita, dinding rumah kita ada hiasan, maka bisa diganti dengan gambar-gambar pemandangan. Dan gambar pemandangan yang indah sangat banyak. Dan itu lebih menyejukkan pandangan, menyejukkan hati. Ketika melihat gambar pemandangan yang indah, kita terharu kepada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita lakukan sedikit demi sedikit, kita memperbaiki rumah tangga kita, agar rumah tangga kita benar-benar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimasuki oleh para malaikat-malaikat rahmat. Demikian pula kita membakar gaharu untuk keharuman dan kenyamanan rumah kita. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang dapat disampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallama wa barak ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.